Halo para sahabat YouTube channel GKIKI Putih. Salam jumpa kembali di dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, saya yakin tidak ada seorang pun yang suka hidup di dalam gelap. Misalnya saja, ketika mati lampu, kita akan buru-buru mencari apa yang bisa menerangi sekeliling kita. Dan ketika kita bicara tentang kegelapan, itu berkaitan dengan apa yang sangat kelam di dalam hidup kita. Bisa saja kekelaman itu terjadi karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sudah sejak awal kita bisa hindari, atau kesalahan-kesalahan dosa yang tanpa kita sadari kita masuk ke dalam jeratnya. Atau juga kegelapan ketika kita mengartikannya sebagai begitu banyaknya problem, masalah kehidupan kita, sakit, penyakit, penderitaan yang kita ingin hindari. Maka secara natural pula kita bisa mengatakan bahwa kita tidak ingin hidup di dalam kegelapan yang seperti itu. Para sahabat, namun sayangnya siapapun juga orangnya tidak bisa menghindari kegelapan itu ada di dalam diri kita. Kita bisa hidup di dalam dosa, kita bisa ada di dalam kesalahan demi kesalahan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak kita inginkan, kita bisa berada dalam penderitaan yang terus-menerus, kita berada dalam sakit penyakit, kita berada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan ketika kita bicara tentang hidup, maka hidup itu sendiri adalah kesiapan juga untuk menerima gelap seperti kita menerima terang. Inilah artinya bahwa sebagai orang percaya, kita menerima kehidupan kita sebagai anugerah Tuhan. Yang Dia anugerahi bukan hanya terang yang kita percaya, disitulah Kristus hadir. Tetapi di dalam kegelapan pun, kita percaya Tuhan juga hadir. Penulis Mazmur di dalam Mazmur 139 dengan jelas mengatakan bahwa jika aku berkata, biar kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Penulis Mazmur ingin mengatakan bahwa di dalam Tuhan, terang dan gelap itu menyatu di dalam keutuhan kehadiran Allah di dalam hidup setiap manusia. Manusia, sekalipun di dalam kegelapan yang amat dalam, dia juga akan berjumpa dengan Tuhan. Karena itu mengapa ketika kita tidak bisa menghindari gelap, kita bisa menerimanya sebagai bagian dari hidup yang di dalamnya. Lewat kegelapan kita belajar tentang apa artinya kita melakukan kesalahan, dan kita akhirnya tahu dan belajar dari kesalahan itu. Dari kegelapan yang di dalamnya kita mungkin melakukan dosa, dan dari situ kita mengenal apa itu dosa dan bagaimana kita menghindari dosa itu. Dari kegelapan yang kita katakan bahwa di situ kita hidup di dalam kekelaman dan kita menyesali banyak hal yang telah kita lakukan. Maka dari kegelapan itulah kita berjumpa dengan kenyataan bahwa ada Allah yang selalu memberikan pengampunannya, dan Dia selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Di dalam kekelaman yang kita katakan bahwa di situ saya menghadapi masalah bertubi-tubi dari hari ke hari, penderitaan yang tidak pernah berhenti.
Tapi di dalam kegelapan itulah kita berjumpa dengan Allah yang selalu memberikan kekuatan, memberikan dukungan, memberikan support, memberikan kehadirannya lewat banyak hal. Lewat mungkin ketika kegelapan itu adalah kita tidak tahu akan masa depan kita secara pasti. Tetapi dari kegelapan itulah kita belajar bagaimana kita berjalan menuju terang yang Tuhan sediakan. Saya ingat seorang teolog, Barbara Brown Taylor, mengatakan bahwa sebuah kehidupan baru itu diawali dari kegelapan. Dia memberi contoh bagaimana seorang bayi yang lahir itu diawali dengan hidup di dalam kegelapan dalam kandungan ibunya. Atau juga ketika Kristus yang bangkit, sebelum dia bangkit, dia masuk di dalam kekelaman, kematian, yaitu dia mati dan masuk ke dalam alam maut. Maka begitulah juga Barbara Brown Taylor mengatakan, ketika kita berada di dalam kegelapan, biarlah kegelapan itu menyatu dengan terang yang Allah anugerahkan kepada saya dan saudara-saudara. Dari kegelapan kita bisa belajar hidup. Dari kegelapan, bukankah kita tahu di situ ada terang yang akan menyinari langkah hidup kita. Di situ ada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dia mengatakan, pada saat yang sama, ketika kita tahu bahwa kita berada di dalam kegelapan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka pada saat itulah kita membutuhkan terang. Sama seperti kita membutuhkan gelap. Atau sebaliknya, kita membutuhkan gelap. Sama seperti kita membutuhkan terang. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berjalan dalam kegelapan, dan biarlah kegelapan itu menyatu di dalam terang kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin.